Perbankan tentunya yang paling utama adalah mengawal proses restructuring ataupun juga pemulihan aset dari debitur di perbankan. Tentunya ini paling penting ya, supaya kualitas dari penyaluran kredit ataupun juga kualitas deposit dari klien-klien yang ada di bank juga menjadi lebih berkualitas ke depannya, sehingga ini bisa menjadi pendorong bagi aktivitas ekonomi kita supaya lebih berkualitas. Lalu berikutnya juga fokus yang paling utama tentunya adalah kolaborasi antara perbankan dan juga lembaga keuangan lain dalam hal untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik. Karena tentunya saat ini dengan situasi di mana perbankan tidak bisa berdiri sendiri ya dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Mereka juga membutuhkan dari sisi asuransi, mereka juga membutuhkan dari sisi lain. Tentunya kolaborasi ini harus bisa di-maintain dengan baik oleh para pucuk pimpinan di OJK. Lalu yang berikutnya fokus terkait dengan teknologi ya. Ini teknologi ini perkembangannya sangat pesat, jadi tentunya harus ada antisipasi lebih lanjut ya supaya kita tidak salah antisipasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Jadi kalau sekarang ini marak sekali yang namanya digitalisasi, lalu juga berbagai produk-produk baru dari investasi yang sangat marak dan tentunya ini langsung diterima oleh masyarakat ya. Tentunya ini harus ada peranan serta dari OJK dalam mengkomunikasikan dengan antara OJK sebagai regulator dengan masyarakat ya, supaya masyarakat juga bisa lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hal entah itu investasi ataupun juga dalam hal proses pinjam meminjam. Karena kalau saat ini kita melihat dari sisi perbankan sendiri banyak mendapatkan kompetitor ya, seperti dari sisi fintech, lalu juga mereka juga mendapatkan pesaing dari multi finance ataupun juga lembaga-lembaga yang lain. Tentunya kita harapkan ada kolaborasi yang baik ya, sehingga tentunya ke depannya aktivitas financial intermediaries juga bisa lebih baik. Kalau saya lihat sih fokusnya hanya di 3 situ saja sih, Bu. Kalau itu bisa di-manage dengan baik, tentunya ke depannya kita harapkan juga iklim ekonomi bisa lebih berkualitas dan fungsi institusi keuangan maupun baik itu dari sisi non perbankan maupun juga perbankan bisa lebih baik ke depannya. Pak Widodo melihat kondisi di awal tahun 2022 ini Anda lihat hingga 5 tahun ke depan ini kira-kira tantangan apa yang mungkin harus menjadi fokus dari Dewan Komisioner OJK? Terima kasih Mbak Neke. Jadi kalau kita lihat tentunya pertama yang harus kita lihat adalah unwinding segala efek yang terjadi karena kontracyclical kebijakan-kebijakan relaksasi terhadap pinjaman apapun yang ada. Kita harus lihat itu dan mungkin unwindingnya juga nggak bisa sistemik. Kebetulan kami dari berbagai asosiasi ikut bersama-sama eh, bersama-sama dengan OJK waktu pertama kali membuat kebijakan countercyclical dan countercyclical ini merupakan hasil pemikiran kita semua lah. Jadi dari industri ataupun dari regulator. Nah, terus kedua berikutnya adalah bahwa kenyataan sekarang banyak sekali terjadi penerapan standar akuntansi yang baru yang menuju sebagai contoh di 2025 itu asuransi harus menerapkan PSAK 74 atau FRS 17 di mana totally bisnis model asuransi yang ada itu akan hilang dirubah dan akan masuk ke metode menggunakan kontraktual service margin. Jadi asuransi akan beroperasi persis seperti bank. Kalau di bank adanya net interest margin, maka asuransi juga nggak akan jualan top line seperti sekarang, tapi akan berjualan atau bisnis modelnya akan berubah harus menggunakan contractual service margin. Itu paradigm change. Jadi mungkin nggak semua, even di asuransi pun kami dari asosiasi terus mendorong perubahan paradigma ini menuju contractual service margin yang akan diterapkan di 2025. Itu dari sisi perubahan yang memang harus. Di sisi lain kita bicara masalah digital. Digital juga transformasi digital itu akan sangat luar biasa merubah berbagai berbagai hal di industri ini. Tapi kita juga harus sangat hati-hati. Kita kalau lihat sekarang kayak contoh ini ya,
high frequency trading itu sempat bikin uh, flash crash di market Nasdaq dan beberapa market lagi yang lainnya tahun 2010 karena high frequency trading itu yang trading udah komputer aja. Jadi kita juga akhirnya jadi korban algoritma saat itu di mana tiba-tiba all of a sudden jam 2.45 market Nasdaq crash 59 triliun dolar hilang, wipe out. Simply karena algoritma yang saling berinteraksi dan kita juga mulai lihat bahwa high frequency trading yang sekarang udah mulai masuk juga di Indonesia di mana dengan robot-robot trading gitu ya. Jadi tentunya adaptasi teknologi digitalisasi juga harus dengan pemahaman yang sangat sangat mendasar.